kekristenan, kata transfigurasi merujuk pada perubahan wujud yang dianggap suci atau ilahi. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa dan penuh makna dalam kehidupan Yesus dan para murid-Nya. Setelah Yesus berbicara tentang penderitaan dan kematiannya yang akan datang, serta panggilan untuk mengikut Dia dengan menyangkal diri, Yesus membawa 3 murid-Nya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke atas Gunung Tabor untuk berdoa. Di sana Yesus mengalami transfigurasi, yaitu perubahan bentuk yang menunjukkan kemuliaan ilahinya. Dalam peristiwa transfigurasi, Yesus menampakkan kemuliaannya yang ilahi kepada murid-muridnya yang sebelumnya hanya mengenalnya sebagai manusia. Ini adalah pengungkapan identitas Yesus sebagai anak Allah yang memperdalam pemahaman murid-murid tentang siapa Dia selama ini, meskipun mereka belum sepenuhnya mengerti. Transfigurasi ini merupakan salah satu dari peristiwa penting dalam kehidupan Yesus bersama dengan pembaptisan, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Melalui peristiwa ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat yang membawa kehidupan baru bagi umat manusia. Suara Tuhan dari awan menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah, dan kisah ini mengajak kita untuk lebih mengenal dan mengikutinya dalam kemuliaannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa ini memberi pengakuan bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru, melainkan anak Allah yang terpilih. Suara Tuhan yang datang dari awan menegaskan hal ini. Inilah anakku yang terpilih, dengarkanlah Dia. Bagi para murid, ini adalah pengalaman yang membuka mata mereka mengenai identitas sejati Yesus. Bagi kita, ini adalah ajakan untuk lebih memahami siapa Yesus yang sebenarnya dan bagaimana kita sebagai pengikutnya dipanggil untuk mendengarkan dan mengikutinya dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-36, ketika suara itu terdengar, Yesus ditemukan seorang diri. Pada ayat 28 sampai 29 pada bacaan kita tadi, setelah Yesus berbicara tentang penderitaan dan kematiannya, kita bisa banding Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-22. Sekitar 8 hari kemudian, Ia membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke Gunung Tabor untuk berdoa. Di sana wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan, memperlihatkan kemuliaan ilahinya. Perubahan ini bukan sekedar keajaiban, tetapi pengumuman bahwa Yesus adalah anak Allah yang penuh kemuliaan. Yesus menunjukkan bahwa Ia lebih dari sekedar guru atau nabi, tetapi Dia adalah Sang Mesias yang memiliki kemuliaan kekal sebagai anak Allah. Peristiwa ini menguatkan murid-muridnya dalam mempersiapkan mereka untuk memahami penderitaan dan kemuliaan yang akan datang. Pada ayat 30 sampai ayatnya yang ke-31, tampak 2 orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Mereka nampak dalam kemuliaan dan berbicara tentang kedatangannya yang akan digenapi di Yerusalem. Musa dan Elia adalah 2 tokoh besar dalam sejarah Israel.
Musa melambangkan hukum Taurat dan Elia melambangkan para nabi. Kehadiran keduanya menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari apa yang ditulis dalam hukum dan nabi-nabi. Mereka berbicara tentang kedatangannya yang akan digenapi di Yerusalem, yang menunjuk pada penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus yang akan terjadi di Yerusalem. Ini memperlihatkan bahwa peristiwa salib sudah ditentukan dan merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah. Pada ayat 32 sampai 33, Petrus dan murid-murid lainnya terbangun dan menyaksikan kemuliaan Yesus bersama Musa dan Elia. Meskipun mereka terkejut dan terkesima, Petrus mengusulkan untuk membangun 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Karena ia ingin tetap berada dalam pengalaman rohani yang luar biasa ini. Namun, perkataan Petrus ini menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya memahami makna peristiwa tersebut. Petrus ingin mengabadikan momen kemuliaan ini tanpa menyadari bahwa transfigurasi ini bukan untuk menetap dalam kemuliaan, tetapi sebagai penguatan bagi Yesus yang akan menghadapi penderitaan dan kematiannya. Pada ayat 34 sampai 35, ketika ia sedang berkata demikian, turunlah awan menaungi mereka, dan mereka ketakutan ketika mereka masuk ke dalam awan itu. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang terpilih, dengarkanlah dia." Suara dari awan ini adalah suara Allah Bapa yang memberitahukan siapa Yesus, bahwa dia adalah anak Allah yang terpilih. Hal ini mengingatkan kita pada pengalaman baptisan Yesus di Sungai Yordan, di mana suara Allah Bapa juga berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-22. Awan yang menaungi mereka mengingatkan pada kehadiran Allah yang seringkali disertai awan dalam perjanjian lama. Pada ayat 36, ketika suara itu terdengar, Yesus ditemukan seorang diri. Murid-murid itu diam, dan pada waktu itu mereka tidak memberitahukan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat. Setelah suara Allah Bapa itu, Yesus kembali kepada keadaan biasa, dan keajaiban ini berakhir. Murid-murid merasa terharu dan lebih diam, tidak berbicara kepada siapapun tentang apa yang mereka saksikan. Ini mungkin disebabkan oleh pemahaman mereka yang belum penuh tentang makna pengalaman tersebut. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana murid-murid Yesus melihat kemuliaannya di atas gunung, kita juga dipanggil untuk melihat dan mengalami kemuliaannya melalui iman kita. Dalam hidup sehari-hari, kita mungkin tidak melihat Yesus dengan mata fisik kita, tetapi kita dapat melihat karya-karyanya dalam hidup kita dan dunia ini. Seperti yang diajarkan oleh suara Allah Bapa, kita diajak untuk mendengarkan Yesus, karena suara Yesus adalah yang utama. Bagaimana kita mendengarkannya? Melalui firman-Nya, doa, dan persekutuan dengan sesama saudara seiman kita. Transfigurasi mengingatkan kita bahwa Yesus akan menderita, tetapi juga akan dimuliakan. Dalam hidup kita, ada saat-saat di mana kita akan mengalami penderitaan, tetapi juga ada saat-saat di mana kita mengalami kemuliaan bersama Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mengikut Yesus dalam kedua hal ini,
dalam penderitaan dan dalam kemuliaannya. Tema mingguan kita, Tuhan sumber segala kekuatan atau kemuliaan, sangat relevan dengan peristiwa transfigurasi dalam Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29. Dalam peristiwa ini, Yesus memperlihatkan kemuliaannya yang ilahi kepada 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Perubahan wajahnya yang bercahaya dan pakaiannya yang putih berkilauan bukan hanya sebuah keajaiban visual, tetapi sebuah pengungkapan tentang siapa Yesus yang sebenarnya, Anak Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perubahan fisik Yesus yang menunjukkan kemuliaan Allah ini menggambarkan bahwa segala kemuliaan yang kita saksikan, baik dalam kehidupan Yesus maupun dalam hidup kita sebagai umatnya, berasal dari Tuhan Yesus sebagai anak Allah, adalah sumber segala kemuliaan, karena Dia adalah manifestasi langsung dari Allah itu sendiri. Sebagai Tuhan yang penuh dengan kemuliaannya, Yesus mengungkapkan bahwa kemuliaan yang sejati hanya dapat kita temukan dalam hubungan yang benar dengannya. Melalui peristiwa transfigurasi, kita diajak untuk melihat bahwa kemuliaan bukanlah sesuatu yang datang dari manusia atau dari dunia ini, tetapi hanya dapat ditemukan dalam Tuhan yang adalah sumber segala kemuliaan. Yesus menunjukkan bahwa meskipun Dia akan menghadapi penderitaan dan kematian, Dia tetap memiliki kemuliaan ilahi yang tidak terpisahkan dari dirinya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks kehidupan kita, ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari prestasi atau pencapaian pribadi kita, tetapi semuanya berasal dari Tuhan. Sebagai umat yang mengikuti Kristus, kita dipanggil untuk mencari dan memuliakan Tuhan sebagai sumber segala kemuliaan. Kemuliaannya tidak hanya terlihat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita yang dipenuhi oleh hadirat-Nya. Dengan demikian, peristiwa transfigurasi mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber segala kemuliaan dan kita dipanggil untuk hidup dalam kemuliaannya, baik melalui penderitaan maupun dalam setiap momen kemuliaannya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan akan memampukan kehidupan kita sebagai jemaat untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kita, bahkan dalam tanggung jawab pelayanan kita dan hidup bermasyarakat kita. Tuhan menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin.